Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, di mana hal tersebut merupakan salah satu pertanda Allah menginginkan kebaikan bagi kita, di mana melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Kita masih mempelajari kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pertemuan yang kesekian ya, di mana kita masih pada bab tidak ada kebahagiaan, kesenangan dan kesehatan hati kecuali dia mengetahui bahwasanya Allah lah penciptanya dan dia mengibadahinya satu-satunya. Demikian pula dia mengutamakan Allah dari yang selainnya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sisi-sisi pendalilannya. Mulai dari sisi pendalilan yang pertama, kedua, ketiga, ya, dan kita sudah masuk kepada sisi pendalilan yang kelima. Dan pertemuan yang terakhir sudah kita bahas tentang kenikmatan yang tertinggi kelak di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hal tersebut mengalahkan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya, dan hal tersebut sebanding lurus sebagaimana kecintaan seorang kepada Allah dan kerinduannya untuk bertemu. Sama-sama melihat Allah di surga, tetapi kenikmatannya beda-beda, tergantung seberapa besar keimanan dia, seberapa besar kerinduan dia ketika di dunia untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih pada pasal yang sama, yakni kelezatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Itu mengikuti ya, kelezatan ketika di dunia untuk mengenal Allah dan merindukannya. Kita sampai kepada ucapan mu'allif rahimahullah, di mana beliau membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menyatakan haddatsana Abdul Razak akhbarana Ma'mar qala sami'tu Wahab yaqul, yakni Wahab ibnu Munabbih, qala Allah ta'ala fi ba'di kutubihi, mengkhabarkan kepada kami Abdul Razak, mengkhabarkan kepada kami Ma'mar, di mana dia berkata, aku mendengar dari Wahab ibnu Munabbih, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, ini apa ini berarti? Al-Quran atau apa? Hadis Qudsi. Tetapi ini bukan hadis di sini. Di sini tidak ada mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi langsung mengatakan aku mendengar Wahab ibnu Munabbih menyatakan, ya, qala Allah Ta'ala fi ba'dhi kutubihi. Berkata Allah Ta'ala di sebahagian kitabnya. Ya, berarti ini apa? Cerita Israiliyat. Ya, cerita Israiliyat. Memang Wahab ibnu Munabbih rahimahullah paling banyak membawakan cerita-cerita Israiliyat, gitu. Di mana sikap kita terhadap cerita Israiliyat ini apa? Ketika dia
sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita terima. Tetapi ketika dia itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ditolak. Tetapi ketika tidak ada pengkhabaran dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak kita terima dan tidak kita tolak. Tidak kita terima karena khawatirnya merupakan kedustaan dari Bani Israel. Dan tidak kita tolak pula. Kenapa? Karena khawatirnya itu benar berita dari Nabi terdahulu. Ya. Maka di sini disebutkan Allah Ta'ala berfirman di sebagian kitabnya, bi'izzati innahu man i'tasam bi fa in kadathu samawati biman fihinna wal ardhuna biman fihinna fa inni aj'alu lahu min dzalika makhraja wa man lam ya'tasim bi fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama wa akhsafu bihi min tahta qadamayhi al-ard faja'alahu fil hawa thumma akilluhu ila nafsih kafili abdi mal'a idza kana abdi fi ta'atih a'tihi qabla an yas'alani wastajibu lahu qabla an yad'uni fa ana a'lamu bihajatihi allati tarfaqu bihi minhu. Di mana Allah Ta'ala berfirman di sebagian kitabnya, bi'izzati, sungguh demi kemuliaanku, mani tasombi, barang siapa yang dia berpegang kepadaku, bertawakal kepadaku, bersandar kepadaku, fa'in kadathu samawati biman fihinna wal arduna biman fihinna, kalau seandainya memakar kepada dirinya langit-langit yang 7 dan siapapun yang ada di dalamnya, demikian pula bumi seluruhnya dan siapapun yang hidup di dalamnya membuat makar untuk dirinya, fa inni aj'alu lahu min dzalika makhraja, maka sungguh aku akan menjadikan untuknya jalan keluar. Ya, walaupun seluruh makhluk itu sepakat untuk membuat makar kepada dirinya, langit-langit yang 7, bumi dan seisinya itu sepakat untuk membuat makar. Kalau seorang hamba itu dia berpegang kepada Allah, ya, bersandar kepada Allah, aj'alu lahu min dzalika makhraja, maka sungguh aku akan membuat jalan keluar untuk dirinya. Wa man lam ya'tasim bi fa inni aqta'u yadayhi min asbabis sama, tetapi barang siapa yang dia tidak berpegang kepadaku, tidak bersandar kepadaku, maka sesungguhnya aku akan memotong sebab-sebab dari langit, memotong sebab-sebab rizkinya, memotong sebab-sebab jalan-jalan keluarnya. Wa akhshafu bihi min tahta qadamayhil ard, dan aku akan tenggelamkan dirinya dari dasar bumi, ya, dari bawah bumi. Ya. Wa ja'aluhu fil hawa, dan aku jadikan dia di awang-awang, tidak ada sesuatu pun untuk dipegang. Ya. Untuk dipegang biasanya orang kalau udah panik megang apa yang bisa jadi pegangan, bahkan rating yang rapuh pun disaut gitu. Ya. Tetapi ini sudah dari langit sudah dipotong sebab-sebab keberkahannya, rizkinya, dari bumi dia ditenggelamkan, dan aku jadikan, kata Allah, dirinya ada di awang-awang, tidak ada yang mampu untuk dipegang. Thumma akilluhu ila nafsih, kemudian aku pasrahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Kafali abdil mal'a idza kana abdi fi ta'atih, ya, sungguh, ya, cukup bagi hambaku, ya, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kebutuhan-kebutuhannya. Idza kana abdi fi ta'ati, ketika hambaku itu di dalam ketaatan kepadaku. A'tihi qabla an yas'alani, aku akan memberikan kepadanya sebelum dia meminta kepadaku. Wa astajibu lahu qabla an yad'uni, dan aku akan menjawab seruannya, ya, bahkan sebelum dia meminta kepadaku. Fa ana a'lamu bihajatihi allati tarfaqu bihi minhu, dan sungguhnya aku lebih tahu kebutuhannya daripada dirinya sendiri. Ya, sebelum kita minta udah dikasih duluan. Ya, kalau kita memenuhi ya, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas kepada Allah, itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebutuhan-kebutuhan kita walaupun kita belum minta. Ya,
terus saja ada keberuntungan, rizki-rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qala Imamu Ahmad, wa haddatsana Hashim Ibnu Qasim, haddatsana Abu Sa'id al-Mu'tibi, haddatsana man sami al-Ata al-Khurasani. Berkata Imamu Ahmad, mengkhabarkan kepada kami Hashim bin Qasim, mengkisahkan kepada kami Abu Sa'id al-Mu'tabi, mengisahkan kepada kami dari seorang yang mendengar dari Atha al-Khurasani. Jadi yang satu orang itu nggak disebut namanya. Ya, biasanya untuk menyamarkan cerita. Jadi mungkin dianggap sebagian perawi dia seorang yang dhaif, gitu. Atau sebagiannya tidak diterima, gitu. Atau sesuatu yang memang nggak penting untuk diceritakan, gitu. Biasanya yang seperti ini tetap harus dicari, gitu. Ya. Menceritakan kepadaku dari seseorang yang mendengar dari Atha al-Khurasani. Qala laqaitu Wahab ibnu Munabbih. Berkata, aku bertemu Wahab ibnu Munabbih, wa huwa yatufu bil baiti, dan dia dalam kondisi bertawaf di Ka'bah. Faqultu lahu, dan aku mengatakan kepadanya, haddatsani haditsan akhfadhuhu anka fi maqami hadza wa aujaza. Ya. Kisahkan kepadaku sebuah kisah yang aku mendengarnya darimu, yakni aku tidak dengar dari orang lain lagi, cuma darimu aja, ya, yang dengannya aku menghafalnya. Semoga Allah memberi balasan kepadamu. Qala na'am, kata Wahab ibnu Munabbih, ya. Auhallahu tabaraka wa ta'ala ila Dawud. Allah mewahyukan tabaraka wa ta'ala kepada Dawud alaihissalam. Ya Dawud, amma wa izzati wa azamati la ya'tasimu bi abdu min abidi duna khalqi a'rafu dzalika min niyati. Wahai Dawud, demi kemuliaanku dan keagunganku, tidaklah seorang hambaku berpegang teguh kepadaku dari hamba-hambaku. Ya, tidaklah salah seorang hamba dari hamba-hambaku dia berpegang teguh kepadaku, wa arafu dzalika min niyati, dan aku mengenalnya, mengetahuinya dari niatnya, apakah dia benar-benar berpegang teguh kepadaku atau tidak. Ya. Fatakidu samawati sab'ah wa man fihinna wal arduna sab'ah wa man fihinna illa ja'altu lahu min baini yadayhi makhraja. Dan kalau langit-langit yang 7 dan bumi-bumi, ya, yang 7 itu membuat makar kepadanya, kecuali aku akan menjadikan jalan keluar ada di hadapannya, ada di hadapan kedua tangannya. Amma wa izzati wa azamati, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, la ya'tasimu abdu min ibadi bi makhluqin duni. Ya, tidaklah seorang hamba dari hamba-hambaku berpegang teguh kepada makhluk yang lain kecuali selainku, gitu. Ya, ini tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'rafu dzalika min niyati, dan aku mengetahuinya dari niatnya. Illa qata'tu asbabas samai min yaddih waskhattul ardha min tahta qadamaihi. Ya. Kecuali aku akan potong sebab-sebab dari langit. Ya. Waskhattul ardha min tahta qadamaihi, dan aku akan tenggelamkan bumi yang ada di pijakannya, yang ada di bawahnya. Tsumma la ubali bi ayyi wadin halak, dan aku tidak akan peduli di daerah mana dia akan binasa. Ya, ini kondisinya ketika seorang berpegang teguh kepada Allah, bersandar dan hanya berharap kepada Allah, ya, tetapi tidak kepada yang selainnya, hanya khusus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal wajh adharu wa hadzal wajh adharu lil amah min alladziina qablahu. Dan sisi pendalilan ini lebih umum, lebih jelas kita melihatnya daripada sisi pendalilan yang sebelumnya.
Ya, jadi yang sebelumnya itu yang pertama itu ketika kita bersandar kepada Allah, kenapa kita mendapatkan kebahagiaan? Karena Allah lah yang memberi kemanfaatan dan Allah lah yang memberikan jalan-jalannya. Kemudian Allah lah yang menciptakan kemudaratan. Demikian pula Allah pula lah yang memberikan jalan-jalannya untuk menghindari kemudaratan. Tetapi dari sisi pendalilan ini lebih nampak gamblang jelas daripada sisi pendalilan yang dibahas di sebelumnya. Ya, yakni tawakal kita kepada Allah, kebersandaran kita kepada Allah, dan kita meminta kepada Allah. Ya, jadi ini lebih umum, bukan doa masalah, bukan doa ibadah seperti yang kita bahas sebelumnya, tapi ini doa masalah, langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada khutibu bihi fil Quran aktsar minal awal. Maka karena gamblang ya, jelas banyak di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an jauh lebih banyak daripada sisi pendalilan yang pertama. Wa minhu da'atir rusul ilal wajhil awal, dan demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyeru kepada sisi pendalilan yang ini, walaupun dari sisi sini ujung-ujungnya ialah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tadbirul labibil Qur'an. Ya, kalau seandainya kita mau mencermati ya intinya Al-Qur'an, wajadallaha subhanahu wa ta'ala yad'u ibadahu bihadzal wajhi ila wajhil awwal. Ya, maka sungguh kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kepada sisi yang ini, yakni memerintahkan kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada yang sebelumnya. Wa hadzal wajh yaqtadi tawakkul 'ala Allah ta'ala wal isti'anatu bihi wa da'ahu wa mas'alatuhu duna ma siwah. Ya, dan dari sisi pendalilan yang ini mengharuskan seseorang untuk bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepadanya, ya, mengungkapkan permasalahan-permasalahannya, meminta kepada Allah Ta'ala saja dan tidak kepada yang selainnya. Wa yaqtadi aidan mahabbatuhu wa ibadatuhu. Demikian pula mengharuskan seorang hamba untuk mencintainya dan beribadah kepadanya, li ihsanihi ila abdihi wa isbaghi na'imihi alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala lah telah memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak kepada hambanya dan menyempurnakan kenikmatan-kenikmatannya. Fa idza ahabbuhu wa abaduhu wa tawakkaluhu alaihi min hadzal wajhi dakhalu minhu ila wajhil awal. Kalau seandainya seorang itu sudah mencintai Allah, mengibadainya, bertawakal kepadanya, ya, maka dari sisi ini dia akan secara otomatis akan masuk kepada sisi yang pertama. Yang pertama kemarin apa? Bahwasanya Allah yang apa? Yang memberikan kebaikan dan jalan-jalannya, yang menciptakan pula keburukan dan juga menciptakan sebab-sebabnya. Kalau seorang sudah mencintai Allah, beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis dia akan mendapatkan sisi yang pertama kemarin. Ya. Wa nadhiru dzalik. Dan kita bisa melihat man yanzilu bihi bala'un 'azimah au faqatun syadidah au khaufun muqlaq faj'ala yad'u Allah subhanahu wa ta'ala wa yatadarra'u ilaihi hatta futiha lahu min ladhidhi munajatuhu wa 'azimul imani bihi wal inabatu ilaihi ma huwa ahabba ilaihi min tilkal hajati allati qasduha awalan. Ya, kita bisa melihat ya, man yanzilu bihil bala'un azimah. Barang siapa yang turun kepada seseorang malapetaka yang besar. Ya, au faqatun syadidah, atau kemiskinan ya, yang sangat ya, enggak punya apa-apa. Kalau seorang sudah ditimpa musibah yang berat banget itu, atau ditimpa kemiskinan yang sangat, udah gak punya uang sama sekali, berapa hari gak makan, mau ngutang gak ada yang bisa dihutangin. Gitu. Ya, apalagi udah punya keluarga. Au khaufin muqlaq, atau rasa takut yang sangat, yang mencekam, yang sampai jantung itu sampai ke tenggorokan gitu. Ya. Ya, maka kemudian dia jadikan
dirinya yad'ullah subhanahu wa ta'ala, dia itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi seperti itu, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatadarra'u ilaihi, kemudian dia merendah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai dibukakan kepadanya kelezatan bermunajat kepada Allah. Wa azimul imani bihi, dan dibukakan pula besarnya keimanan dia kepada Allah. Ya, wal inabatu ilaihi, ya, dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti itu. Ma huwa ahabba ilaihi min tilkal hajah allati qasduha awalan, maka yang demikian itu sungguh lebih dia cintai daripada kebutuhannya yang dia minta di awal kali. Gitu, ya, udah nggak punya apa-apa gitu kan, udah nggak punya duit gitu, terus ngutang juga nggak ada, atau dalam kondisi musibah yang besar, atau dalam kondisi rasa takut yang mencekam, dia doa dengan ikhlas minta sama Allah, ya Allah gitu, minta dikasih rezeki ya Allah gitu, saya udah nggak punya uang sama sekali, minta dikasih rezeki nggak tahu dari mana ya Allah, pokoknya saya minta ya Allah gitu, ya, mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu-tahu ada orang datang ngasih uang 1 juta gitu. Maka ketika dia mendapatkan uang 1 juta itu dia senang gitu, atau lebih tepatnya lega gitu. Tapi kenikmatannya jauh lebih nikmat ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia tidak menyadarinya sampai musibah itu terlewat, ya. Waktu musibah itu terlewat, dia baru ingat, Masya Allah ya, dulu ya nikmat rasanya, ya, masuk ke musola, sholat sendirian, nggak ada orang, habis itu mengangkat tangan minta sama Allah, ya Allah saya minta diluluskan dari ujian SMA gitu, ya kawan. Ya. Setelah lulus ujiannya, ya sudah, gitu. Lulusnya itu lega, jauh lebih nikmat berdoa kepada Allah daripada lulus ujiannya. Benar nggak, Man? Ya kan? Ini baru kita ketahui ketika sudah lewat masalahnya, gitu. Maka sisi pendalilannya seperti itu, ya. Sehingga ketika dia baru merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah ketika dia menemui, ya, kemiskinan yang sangat, atau malapetaka yang sangat, atau rasa takut yang mencekam, dan kemudian dia mengikhlaskan dirinya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, itu ternyata bermunajatnya kepada Allah itu jauh lebih nikmat daripada tujuan pertamanya. Walakinnahu lam yakun ya'rif, ya. Walakinnahu lam yakun ya'rifu dzalika awalan hatta yatlibahu hatta yutallibahu wa yustaqa ilaihi, ya. Tetapi dia tidak mengetahui, ya, hal tersebut sampai dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Dan dia itu ternyata lebih mengetahui, dia itu mengetahui bahwasanya apa yang lebih nikmat adalah ketika dia mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi nahwi dzalika qala al-qail, dan yang semisal adalah ucapan seorang penyair, jazahullahu yauma rawi khairan fa innahu arana 'alal illatihi ummat thabiti arana masunatil hijali walam nakun narahunna illa 'inda na'tin nawaiti, ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan yauma raw. Yauma raw itu hari-hari yang mencekam, ya, yang mengerikan, ya, hari-hari yang mengerikan dulu, hari-hari ujian itu, semoga Allah memberi balasan kepada hari-hari itu dengan kebaikan, gitu. Fa innahu arana 'alal illati ummat thabiti, karena sesungguhnya aku mengetahui, ya, kami mengetahui, kami memiliki kaki yang kokoh, ya, di hari-hari itu. Kalau nggak ada hari-hari itu, kita nggak tahu, gitu, ya. Arana masunatil hijali walam nakun narahunna illa inda na'tin nawaiti, ya, kami tahu, kami itu bisa melewatinya, kami kokoh, kami bisa melewati hari-hari itu, ya, kami melihatnya, kami tidak melihatnya kecuali inda na'ti nawaiti, ya, na'ti nawaiti itu diumumkannya berita-berita kematian, ini ungkapan ini, ya, kecuali di hari-hari yang susah itu, ya. Ya memang seperti itu, nikmat ya mengenang hari-hari susah gitu, ya. Kalau kalau udah tua-tua gitu, wah dulu zaman bapak jualan sate dulu gitu, muter gitu, nitipin ke angkringan-angkringan gitu. Itu nikmat kalau diingat gitu, ya. Tapi kalau diulangi nggak mau Pak Ahmad ya.
Nikmat gitu. Diingat nikmat tapi diulangi nggak mau gitu ya. Zaman saya dulu jualan bunga gitu kan. Wah, saya kehujanan, kepanasan sampai hujannya bajunya itu kering lagi, basah lagi, kering lagi. Itu naik berangkat jam 3 pagi sampai ke Ketep, pulang sampai sini jam 4 pagi lagi. Gitu. Waktu itu gitu. Nikmat kalau diingat tuh nikmat, tapi diulangi nggak mau. Nggak mau. Memang seperti itu. Al-wajhu sadis, sisi pendalilan yang keenam. Anna ta'aluqal abdu bima siwallahi ta'ala madharatun alaih idza akhadha minhu fawqa qadri zaidi ala hajatih ghairu musta'inin bihi ala ta'atihi. Ya. Sesungguhnya ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah Ta'ala madaratun alaih, ini memudaratkan dirinya. Idza akhadha minhu fawqa qadri hajaiti ala hajatih. Ya, ketergantungan seorang hamba kepada selain Allah itu memudaratkan dirinya kalau dia itu mengambil hal tersebut di atas kadar kebutuhannya. Ya. Dalam kondisi ghaira musta'inin bihi, tanpa untuk menolongnya, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, ya, tanpa untuk menolongnya untuk berbuat ketaatan. Fa'idha nala minat ta'ami wa syarabi wa nikahi wal libasi fauqa hajatihi dharrahu dhalika alaih. Kalau seandainya dia mendapatkan dari makanannya, minumnya, nikahnya, pakaiannya di atas kadar kebutuhannya, yang demikian itu memudaratkan dirinya. Ya, kalau tidak untuk membantu dirinya untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bernikmat-nikmat dengan makanan berlebihan memudarat, minuman demikian, nikah demikian. Ya, pakaian juga seperti itu. Walau ahabba siwallahi ma ahab, fala budda an yaslibahu wa yufariqahu. Walaupun hal tersebut sangat dia cintai, ya, lebih dari Allah Subhanahu wa taala, lebih sangat dia cintai, fala budda an yaslibahu wa yufariqahu, maka sungguh hal tersebut akan dicabut dari dirinya dan dia akan terpisah darinya. Orang yang suka makan nasi Padang terus lama-lama nggak bisa makan nasi Padang. Ya. Entah karena sudah nggak nikmat lagi, bosen, kenikmatannya dicabut, ya, atau apa? Atau dia nggak bisa makan lagi, kolesterol. Ya. Seperti itu. Ya. Ya, sehingga selain Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dia yang meninggalkannya, ya, dia yang ditinggalkan. Ya. Walaupun hal tersebut sangat dia cintai. Fa in ahabbahu li ghairillah fala budda an yadhur an tadarrahu mahabbatuhu wa yu'adziba bimahbubihi imma fid dunya wa imma fil akhirah wal ghalibu annahu yu'adzibu bihi fid darain. Ya, kalau seandainya dia mencintai selain Allah, ya, pasti hal tersebut memudaratkan dirinya. Kecintaan tersebut memudaratkan dirinya. Wa yu'adziba bimahbubihi, dan justru dia akan diazab dari sisi yang dia cintai. Ya. Dari sisi yang dia cintai, baik di dunia maupun di akhirat. Wal ghalibu annahu yu'adzibu bihi fid darain, bahkan kebanyakannya dia diazab dari dua negeri sekaligus. Di dunia dia diazab dengannya, di akhirat dia juga diazab karenanya. Qala Allah Ta'ala berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Surat At-Taubah, ya, di mana Allah berfirman, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana mereka dipanggang di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, maka disetrikakan emas dan perak tersebut kepada mereka,
ya, di kening-kening mereka, di punggung-punggung mereka, dan di perut-perut mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, dan dikatakan kepada mereka, ini yang dahulu kalian timbun-timbun. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah dari apa yang kalian timbun dahulu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah juga berfirman, janganlah mengagumkanmu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah berkehendak dengannya untuk mengazab mereka. Allah berkehendak dengan harta-harta tersebut dan anak-anak tersebut untuk mengazab mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan dicabut nyawa-nyawa mereka, dicabut jiwa-jiwa mereka dalam kondisi mereka kafir. Walam yasib man qal, dan tidak benar orang yang mengatakan innal ayata ala taqdimi wa ta'khir. Sesungguhnya ayat ini ada permulaannya dan ada yang diakhirkan. Seperti Jarjani, kal Jarjani, di mana beliau mengatakan yang tazimu qauluhu fil hayati dunya ba'da fasl akhir laisa bimaudhi'i ala ta'wil fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil akhirah. Baik. Jadi di sini disebutkan Ibnu Qayyim mengatakan tidak benar orang yang mengatakan ayat ini itu dipisah-pisah, ya. Seperti Jarjani mengatakan ini ayat ini tidak pas susunannya, ya. Jadi di situ ada yang bukan kebalik, ya. Ada takwilnya di situ, ya. Di mana kata Jarjani, fasal akhirah itu dikebelakangkan dan dunia dikedepankan. Jadi takwilnya gini, janganlah engkau merasa takjub terhadap harta-harta mereka, demikian pula terhadap anak-anak mereka ketika di kehidupan dunia, ya. Karena sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka di kehidupan akhirat. Nah, takwilnya Jarjani seperti itu. Kan ayatnya tadi bilang gini, ya, janganlah mengagumkanmu harta-harta mereka dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah hendak mengazab mereka di kehidupan dunia dan mencabut nyawa mereka dalam kondisi mereka kafir. Kata Jarjani, ini ayatnya enggak seperti itu. Yakni takwilnya ada takwilnya. Yakni jangan engkau merasa kagum terhadap anak dan harta mereka di kehidupan dunia, karena Allah hendak mengazab mereka di akhirat, gitu. Kata Ibnu Qayyim, ini enggak benar, katanya. Wa hadzal qaul yarwi an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma wa huwa munqati'. Dan ucapan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tetapi dia terputus sanadnya. Waqtarahu Qatadah wal jamaah, dan penafsiran ini dipilih oleh Qatadah dan sebagian jamaah yang lainnya, yakni jamaah para mufassirin. Wa ka'annahum lama ashkala alaihim wajahu ta'dzibahum bil amwali wal auladi fid dunya wa anna sururahum wa ladzatahum wa na'imahum bidzalika farru ila taqdimi wa ta'khir, ya. Seolah-olah mereka itu merasa iskal, merasa ragu. Ini ada masalah nih di sini. Kenapa? Karena sesungguhnya anak-anak dan harta-harta itu kenikmatan mereka di dunia. Ya, kok bisa Allah mengazab mereka dengan anak dan harta? Gitu. Sehingga karena tidak mendapatkan penafsirannya, mereka lari kepada penafsiran yang ini. Yakni itu kesenangannya di dunia tapi azabnya nanti di akhirat. Ya, jadi dia bersenang-senang biar tambah kufur, nanti di akhirat diazab dengan azab yang sangat berat. Seperti itu. Wa amal ladina ra'au annal ayat ala wajhiha wa nidhamiha fakhtalafu fi hadha ta'dzib faqala al-Hasan al-Basri yu'adzibahum bi akhdhi zakati minha wal infaqi fil jihad. Adapun ulama yang lain yang memandang bahwasanya ayat ini sudah benar pada susunannya, ya. Seperti Hasan al-Basri, dia mengatakan yu'adzibahum bi akhdhi zakati minha wal infaqi fil jihad. Diazab mereka dengan apa?
dengan diambil zakatnya harta-harta tersebut dan infaknya ketika akan berjihad. Waqtarahu Ibnu Jarir wa awdahahu, ya, dan penafsiran ini pula lah yang dipilih oleh Ibnu Jarir, dan bahkan beliau menjelaskannya lagi. Al-adzabu biha ilzamuhum bima aujaballahu alaihim fiha. Azabnya adalah dengan diambil tadi, dan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala di harta tersebut, min huquqihi wa faraidhihi, dari hak-haknya dan apa yang wajib ditunaikannya. Idh kana ya'khudhu minhu dzalika wa huwa ghairu tayyibi nafs, ketika harta tersebut diambil haknya dalam kondisi mereka jiwanya tidak lapang. Wala raja minallahil jaza, bahkan dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Wala minal akhdhi minhu hamdan wala syukron, ya, dan dia juga tidak mendapatkan terima kasih dan rasa syukur. Bal ala sighari minhu wa karaha, bahkan dalam kondisi ketika dia diambil hartanya dalam kondisi dia nggak suka, marah, dan juga dalam kondisi benci, ya. Wahada aidan udulu anil murad, kata Ibnu Qayyim. Penafsiran ini juga menyimpang, katanya, dari maksud ayat yang sesungguhnya. Bita'dzibihim fid dunya biha, yakni azabnya di dunia tentang masalah harta dan anak-anak itu nggak seperti itu. Karena kalau yang seperti itu cuma azab mereka orang-orang munafik, kan gitu. Ya kan? Orang munafik yang mengaku Islam bayar zakat. Orang kafir bayar zakat nggak? Enggak. Berarti orang kafir nggak masuk dong dalam ayat ini. Padahal ini ayatnya secara umum. Gitu. Wadhahabu anil maksudil ayah. Wa qalatit ta'ifah. Ta'dzibuhum biha annahum. Adzan ya, kita dengar adzan dulu. Itu yang mentafsir pertama sama Ibnu Qayyim itu satu generasi apa? Enggak, jauh. Ibnu Qayyim itu udah terakhir. Ya. Waktu dia mentafsir awal itu, apa dia dapat pahala atau dapat surga? Masalah khilaf ya. Masalah khilaf paham. Ketika terjadi perbedaan penafsiran gini, khilaf paham itu ketika dia menafsirkan dan keliru, dia dapat satu pahala. Tetapi ketika dia menafsirkan dan benar, dia dapat 2 pahala gitu. Ini yang beristihad ya. Tapi kalau yang ngikut-ngikut, nah kalau salah dia dapat dosa. Kalau benar dia dapat pahala. Ya. Tadi sampai
ta'dzibuhum biha annahum yata'ariduna bi kufrihim li ghanimati amwalihim. Ya. Wasabba auladahum. Ya. Azab mereka dengannya adalah dengan diambilnya harta-harta mereka dan juga ditawannya anak-anak mereka karena kekufuran mereka. Fa inna hadza hukmul kafir, karena sesungguhnya ini adalah hukumnya orang kafir. Wa hum fi batini kadzalik, demikian pula dalam kondisi batinnya ketika orang itu batinnya kafir, ya. Wa hadza aidan min jinsi ma qablahu, dan ini juga semisal dengan penafsiran yang tadi, nggak mencakup. Lah kan ini hukumnya orang kafir. Berarti orang munafik nggak masuk dong. Kalau tadi kan hukumnya orang munafik, diambil hartanya untuk sodakoh, untuk infak. Nah, orang kafir nggak masuk. Ini orang kafir ditahan anak-anaknya, diambil hartanya sebagai ghanimah. Lah orang munafik nggak masuk dong. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aqaral munafiqina wa asama amwalahum wa auladahum bil isami zahir wa tawalla sarairahum. Ya, karena sesungguhnya orang-orang munafik Allah itu menjamin harta-harta mereka dan anak-anak mereka dengan keislaman mereka yang zahir. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak masuk dong. Kita langsung yang berikutnya, was-shawab, penafsiran yang benar kata Ibnu Qayyim. Wallahu a'lam an yuqal ta'dzibuhum biha wal amrul masyahidu min ta'dzibi talabid dunya wa muhibbiha wa mu'athiriha 'alal akhirah bil hursi 'ala tahsiliha wa ta'bil 'azimi fi jam'iha wa maqasati anwa'il masyaqqa fi dzalik. Kata Ibnu Qayyim, azab mereka dengannya ini adalah suatu perkara yang kita persaksikan bersama dari azabnya mereka orang yang mengejar-ngejar dunia, yang mencintainya dan mementingkan dunia atas akhirat. Yakni apa? Bil hursi ala tahsiliha, dengan kesungguh-sungguhan mereka untuk mendapatkannya. Ya, kerja terus gitu, pagi, siang, sore, malam gitu. Ya, nggak ada istirahatnya. Bahkan sampai ngantuk dia minum doping. Ya, nggak boleh istirahat. Yang nggak boleh istirahat ini siapa? Dia sendiri gitu, ya kan? Nggak ada yang nggak boleh istirahat, dia sendiri yang nggak bolehin, gitu, ya, capek gitu. Wa ta'bun da'im fi jam'iha, dan kelelahan yang sangat di dalam mengumpulkannya, ya. Wa maqasati anwa'il masyaqqa fi dzalik, demikian pula kekerasan-kekerasan di dalamnya, ya. Ketika jualan di pasar, emang yang jualan cuma dia tok, ya, emang cuma semacam orangnya. Di situ ada persaingan bisnis, orang yang nggak suka, ya, capek hati, capek tenaga, capek pikiran, ya. Fala tajidu ad'abu mimman dunya akbaru hammuhu, ya, akbaru hammihi wa huwa harisun bi jahdihi ala tahsiliha, maka sungguh engkau tidak akan melihat seorang yang lebih lelah daripada seorang yang menjadikan dunia keinginan terbesarnya, dalam kondisi dia itu sangat menginginkan dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Orang itu baru tidur, ini orang sudah bangun pagi-pagi, dorong gerobaknya ke pasar gitu. Ya, orang sudah pada tidur, nyenyak, dia baru pulang dari pasar, dorong gerobaknya. Ya, terus seperti itu, dan merasa tidak terima dengan keadaan, ya, yang disalahkan takdir gitu kan. Ya, dalam kondisi seperti itu, ya, karena rezeki sudah ditentukan. Wal adzabu huna huwal alamul masyaqqati wan nasab, dan azab yang dimaksud dalam ayat ini adalah rasa sakit, rasa lelah, ya, kecapean, sebagaimana ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, as-safaru qid'atun minal azab. Yang namanya safar itu bagian dari azab. Emang kalau kita safar itu dipecuti gitu, enggak kan? Tapi apa? Terjadi kelelahan dalam safar kita, kecapean, penat, letih, pengen segera sampai rumah, ya kan? Nah, maksud dalam ayat ini azab karena harta-harta dan anak-anak mereka dalam kondisi yang seperti ini, ya. Harta-harta mereka itu membuat dia lelah, membuat dia capek, ya, membuat dia tersibukkan dengan dunia, melalaikan akhirat, sehingga dia keluar dari dunia ini tanpa berbekalan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa persiapan. Wa qauluhu, dan ucapannya, innal mayyita la yu'adzibu bi bukai ahli alaih, dan juga ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mayit itu diazab karena tangisan keluarganya.
Ya, kadang-kadang jangan nangis loh, nanti yang meninggal ini diazab karena tangisanmu. Maksudnya bukan kalau kita nangis yang meninggal ini terus diazab, dipecuti dan yang semisalnya, enggak gitu. Tetapi ketika seorang itu nangis, menangisi keluarganya yang sudah meninggal, ketika keluarganya tahu, yang sudah meninggal tahu, dia akan merasa sedih. Ya. Sehingga ucapan ini mirip ya, dan satu penafsiran dengan tadi, sesungguhnya anak-anak mereka dan harta-harta mereka itu menjadi azab mereka di dunia dengan kesedihan, dengan rasa lelah, capek dan yang semisalnya. Ayya ta'allam wa yatawajja li'annahu yu'aqibu bi'a'malihim wa hakadha manid dunya wa lihadha wa hakadha manid dunya kullu hammihi au akbaru hammihi ya. Demikian pula sebagaimana seorang yang menjadikan dunia itu seluruh keinginannya atau keinginan terbesarnya, sebagaimana ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang selainnya, min hadits Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ini terakhir kita bacakan hadisnya. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa ja'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Barang siapa yang menjadikan akhirat keinginan terbesarnya, Allah jadikan kekayaan ada di hadapannya. Allah jadikan kekayaan ada di hatinya. Wa jama'alahu syamlah, dan Allah akan kumpulkan kesatuan hatinya dalam kondisi dia enggak gerusa-gerusu ya, tetapi dia tenang. Watathu dunya wahya rahimah, dan datang kepadanya dunia dalam kondisi dia nggak mau. Ya, dunia itu ngejar-ngejar dia. Akan tetapi barang siapa dunia menjadi keinginan terbesarnya, Allah akan jadikan kefakiran senantiasa ada di depan kedua matanya. Takut miskin, ya, uangnya udah banyak masih korupsi. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah akan pecah belah kesatuan hatinya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu, dan tidak datang dunia kepadanya kecuali apa yang telah Allah takdirkan untuknya, karena memang dunia sudah ditakdirkan sebelumnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.